Welcome to Bimbel Pak Bilchan. Kali ini kita akan membahas subtopik mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, pada video sebelumnya kan sudah belajar bagaimana pemantulan cahaya terjadi pada cermin yang datar. Nah, kalau cerminnya itu nggak datar, bagaimana? Nah, kita akan belajar yang pertama, cermin cekung. Nah, ini adalah gambar cermin cekung, kemudian ada orang yang sedang bercermin di cermin cekung. Kalau kita lihat uniknya dari cermin cekung adalah, kamu lihat di sini ada anaknya sedang bercermin. Dia itu dekat sekali dengan cermin. Dan kamu lihat di sini bayangannya itu sangat besar ya, terbentuk dan dia tidak terbalik alias tegak. Tetapi kalau kamu lihat sini ada bayangan jauh di sini, itu adalah bayangan ayahnya dan dia terbalik. Lihat, ayah terbalik, tapi anaknya tidak terbalik. Nah, inilah uniknya dari cermin cekung. Jadi, bayangan terbentuk itu akan berbeda-beda tergantung letak bendanya terhadap cermin. Nah, pada cermin cekung, kita lihat ini adalah gambar sketsa cermin cekung ya. Kamu lihat sini, ini adalah cermin cekung ya. Dia bentuknya seperti ini, cermin cekung. Atau bahasanya disebut sebagai concave mirror ya. Pada concave mirror ini, kamu lihat di sini ada principal axis atau disebut sebagai sumbu utama ya. Sumbu utama itu sumbu yang horizontal. Ini sumbu utama. Kemudian beberapa titik penting adalah titik tengah-tengah sini ya. Kemudian disebut juga titik fokus atau F dan juga titik C. Nah, ada yang bilang C, ada yang bilang M, ada yang bilang P, ada yang bilang R, itu bebas ya. Jadi jangan bingung sama simbol. Nah, tetapi C ini disebut sebagai titik pusat kelengkungan ya, titik pusat kelengkungan. Nah, apa itu titik pusat kelengkungan? Jadi, kalau kamu lihat di sini cerminnya ya, kalau kita perpanjang gitu ya, kayak dia bentuk lingkaran gitu ya. Nah, C ini adalah titik pusat kelengkungan itu kayak pusat lingkarannya gitu ya. Nah, itu adalah cermin cekung. Nah, ciri-ciri cermin cekung itu adalah sinar-sinar atau kita sebut di sini adalah parallel rays. Itu adalah paralel itu adalah sejajar sama sumbu utamanya. Rays itu sinar ya. Dia akan selalu dipantuli menuju fokus. Lihat, dia selalu menuju fokus. Nah, makanya nanti kita sebut sebagai cermin yang convergent. Kenapa convergent? Karena dia mengumpulkan sinar menuju fokus semua, dikumpulin. Nah, makanya disebut sebagai cermin convergent atau cermin cekung. Nah, bagaimana kita membentuk bayangan pada cermin cekung? Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu sinar-sinar istimewa. Apa itu sinar-sinar istimewa? Itu adalah sinar-sinar datang yang menuju cermin cekung, tetapi ada karakteristik khusus yang mudah kita pahami, gitu ya. Jadi ada 3 sinar istimewa nih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sketsa dari cermin cekung. Ini cermin cekungnya. Ini titik fokus F. Ini adalah M, titik pusat kelengkungan. Ingat, jangan bingung sama simbolnya. Nah, ternyata F atau fokus itu adalah R/2. Nah, R itu adalah jari-jari kelengkungan atau M ya, sama nih R atau M. Jari-jari kelengkungan. Ternyata fokus itu adalah R/2 di tengah-tengah nih. F ini tengah-tengah antara M sama cerminnya O. Nah, sinar istimewa nih, kita belajar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ya, kita ulang sekali lagi. Sinar datang menuju ke cermin sejajar sumbu utama. Jadi sumbu utama itu yang horizontal ini ya. Jadi dia sejajar sumbu utama alias sinar datangnya horizontal seperti ini ya contohnya. Dia sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Jadi dipantulnya itu akan menuju fokus. Jadi dipantulkan seperti ini. Ya, jadi ini yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama alias horizontal dipantulinnya lewat fokus. Nah, itu adalah sinar istimewa yang pertama. Nah, sinar istimewa yang kedua.
Ya, kita akan belajar yang kedua. Kita hapus dulu yang pertama tadi. Sinar datang melalui titik fokus. Ya, sekarang dia lalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalik sama yang pertama tadi. Yang pertama itu sejajar sumbu utama, dipantulinnya ke fokus. Sekarang dia lewat fokus, dipantulinnya sejajar sumbu utama. Kebalik, lihat deh kebalikannya ya. Antara ini dan ini kebalik. Jadi sinar datangnya itu yang kedua itu melalui titik fokus. Seperti ini. Lewat fokus ya. Maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Seperti ini. Jadi pantulannya akan dia horizontal. Nah, ini adalah sinar istimewa yang kedua. Ya. Hafalin ya. Yang ketiga. Sinar datang. Saya hapus dulu, ini mengganggu. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Ya. Titik pusat kelengkungan. Akan dipantulkan kembali. Jadi kalau misalnya ini sinarnya lewat M. Ya. Kita ambil sinar lewat M seperti ini. Maka dia akan dipantulin balik. Ya, ingat ini, lihat sinar datangnya warna biru ya, dipantulin kembali. Saya pakai warna beda, itu warna hitam, dipantulin balik melalui M juga. Nah, ini adalah sinar istimewa yang ketiga. Nah, kalau kita ringkas ya, ini saya hapus dulu. Kita akan ringkas. Kalau kita ringkas seperti ini ya. Yang pertama, yang A, itu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama ya, jadi dia horizontal, dipantulinnya lewat fokus. Oke, yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Kalau sinarnya lewat fokus, ya, sinarnya B ini, dia akan dipantulin sejajar. Yang ketiga, kalau dia lewat titik pusat kelengkungan, ya, P, M, atau apapun lambangnya, maka ini lewat sini, maka akan dipantulin balik menuju P juga. Jadi ini adalah 3 sinar utama yang harus kalian pahami, ya, untuk cermin cekung. Pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. So, tonton video selanjutnya.